Murojok, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Sebenarnya, kami dapat dispensasi untuk istirahat sampai siang, hanya saja aku tidak paham tradisi di sini. Pantas Adi langsung tergolek di balai-balai pondok, lantaran sudah familiar dengan aturan tidak tertulis itu. Kedatanganku ke pondok Seladang ini, atas dasar perasaan tidak enak dengan orang-orang yang sedang bekerja di sini. Aku diundang Adi ke sini untuk magic, bukan tidur-tiduran di balai-balai pondok. Setelah ku ketahui ada dispensasi, harusnya lebih nyaman istirahat di balai-balai pondok. Padahal, saat ku sandarkan punggung ke dinding tepas tadi, mataku sudah diserang rasa kantuk yang amat sangat. Sekarang, aku sudah berada di tengah-tengah pesta magic, mundur sama dengan malu. Aku sudah terlanjur berkilah pada aman Adi. Balik ke pondok berarti menjilat ludah sendiri. Meskipun sangat lelah, terpaksa aku ikut mulumet bersama lelaki muda di sana. Baiklah, ini tongkatnya, kata Aman Adi sambil menyerahkan 2 batang tongkat batang tepus. Baik Cik, kataku singkat. Dengan sepasang tongkat batang tepus, aku berjalan dari sisi kanan sekelompok lelaki muda. Meski sedang serius mulumet tangkai padi, mereka masih sempat melempar senyum kepadaku. Kata orang bijak, senyum adalah awal dari sebuah persahabatan. Senyum harus berbalas senyum, kubalas pula dengan senyum 2 senti, bibir melebar 2 senti ke kiri dan 2 senti ke kanan. Di antara lelaki muda yang tersenyum tadi, ada satu orang yang cemberut melihatku. Aku tidak tahu, apa penyebab lelaki muda bertubuh kekar itu merasa tidak senang atas kehadiranku. Terakhir ku ketahui, namanya Ali, dia digadang-gadang di Tanjung Pedemun itu sebagai pacarnya Rani. Lelaki muda yang bertugas mulumet hanya 4 baris, aku mengambil posisi pada barisan kelima. Setiap baris mestinya diisi oleh 3 orang, karena tidak ada yang lain, ku buat baris tunggal. Aku sendiri di sana, melihat tikar yang digelar, sebenarnya pekerjaan mulumet memang dipersiapkan untuk 4 baris. Sekarang, aku seorang diri di barisan kelima. Bebas memilih, mau berdiri di belakang pemuda yang sebelah kiri, tengah atau kanan. Lantaran masuk dari sisi kanan, kupilih berdiri di belakang lelaki muda paling kanan yang tadi cemberut kepadaku. Posisiku berdempetan dengan gadis yang sedang mengurai jerami, tetapi tidak ada protes dari si gadis. Aku tidak sempat melihat siapa gadis di belakangku. Pikiranku terfokus kepada kaki lelaki muda di depanku, gumpalan jerami sangat cepat dialihkan ke belakang. Seringkali, gumpalan jerami itu seperti sengaja disepak dengan tumit ke arahku. Aku merasa, gumpalan jerami yang mengenai dadaku adalah hal biasa. Kutarik gumpalan jerami itu dengan jari kaki, lalu kupijak-pijak sampai semua bulir padi rontok. Pekerjaan mulumet yang kulakukan lebih mudah dibandingkan lelaki muda di barisan pertama. Gumpalan jerami yang sampai ke kakiku sudah lembut, sudah lebih dahulu dipijak lelaki muda di barisan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Makanya mulumet yang kukerjakan tidak lebih dari 5 detik. Dengan menggunakan tumit, kudorong gumpalan jerami itu ke belakang. Gerakan seperti ini dinamakan sebagai tendangan tumit. Untuk memperbesar daya dorong, tendangan tumit, kulengkungkan pinggangku. Benar, gumpalan jerami langsung bertengger di bahu benteng cinta. Berulang-ulang teknik itu kupraktekkan, semua berjalan normal. Saat melakukan tendangan tumit ke-16, pinggulku bersenggolan dengan benda lembut, lalu kudengar suara perempuan mengaduh.